Bab 9, 14 Desember 1930, Trinity College, Oxford. Penerusku yang baik dan tidak beruntung, aku akan menyelesaikan penuturanku secepat mungkin. Karena kau harus menarik informasi penting dari penuturanku ini kalau kita berdua ingin, selamat setidaknya, dan selamat dalam kondisi baik dan diberkahi. Ada keselamatan dan ada keselamatan, sang sejarawan menyadari dengan sedih. Naluri-naluri paling buruk manusia bisa terus hidup melewati beberapa generasi, abad, bahkan milenia. Dan usaha-usaha terbaik kita sebagai individu bisa ikut mati di akhir hayat kita. Kembali ke kisahku. Dalam perjalananku dari Inggris ke Yunani, aku mengalami perjalanan paling mulus yang pernah kualami. Direktur Museum Kreta bahkan menjemputku di dermaga, dan ia mengundangku datang kembali pada musim panas untuk menghadiri pembukaan makam Minoan. Selain itu, dua tradisionalis Amerika yang sudah bertahun-tahun ingin kutemui tinggal di penginapanku. Mereka mendorongku melamar untuk jabatan dosen yang baru saja lowong di universitas mereka. Jabatan itu sangat cocok dengan latar belakangku dan memuji-muji hasil kerjaku. Aku dengan mudah bisa memperoleh semua koleksi yang kuminta, termasuk beberapa koleksi pribadi. Siang hari, ketika museum tutup dan penduduk kota tidur siang, aku duduk di balkonku yang indah dan bertirai tanaman rambat, membaca catatan-catatanku. Dan dari situ memperoleh ide-ide untuk penelitian-penelitian lain di belakang hari. Dalam bawah kondisi yang sangat ideal itu, aku mempertimbangkan meninggalkan sama sekali apa yang sekarang terasa sebagai hayalan abnormal. Mengejar kata aneh itu, Dracula. Aku membawa buku antik itu bersamaku, karena tidak ingin meninggalkannya. Tapi sudah 1 minggu buku tersebut tidak kubuka. Pendeknya, saat ini, aku merasa terbebas dari guna-gunanya. Tapi sesuatu kecintaan sejarawan pada ketuntasan atau mungkin kecintaanku yang luar biasa dalam mengejar misteri mendorongku tetap pada rencanaku dan pergi ke Istanbul beberapa hari. Dan sekarang aku harus menceritakan padamu pengalamanku di tempat penyimpanan arsip di sana. Mungkin yang pertama dari beberapa kejadian yang akan kututurkan, yang mungkin akan membangkitkan ketidakpercayaanmu, tapi aku minta bacalah sampai selesai. Mematuhi permintaan itu, kata ayahku, kubaca setiap kata. Surat itu menceritakan lagi padaku pengalaman Rosi yang menyeramkan di tengah dokumen-dokumen koleksi Sultan Mehmed II. Bagaimana dia menemukan peta dengan 3 bahasa yang kelihatannya mengindikasikan lokasi kuburan si penyulap. Perampasan peta itu oleh birokrat jahat dan 2 bekas luka kecil di leher si birokrat. Dalam menceritakan kisah itu, gaya menulisnya tidak lagi padat, ringkas, dan terkendali seperti yang kusadari di 2 surat sebelumnya. Tapi melantur dan banyak kesalahan. Seakan ia mengetiknya dalam keadaan gugup dan gelisah. Dan walaupun aku merasa tidak nyaman, karena saat itu sudah malam, aku telah kembali ke apartemenku dan membaca seorang diri di sana. Semua pintu terkunci dan tirai tertutup rapat. Kusadari gaya bahasa yang dia gunakan untuk menuturkan kejadian-kejadian itu mirip sekali dengan yang dikatakannya padaku baru 2 malam lalu. Seakan kisah itu terpatri begitu dalam di benaknya, hampir 1/4 abad lalu, sehingga hanya perlu dibacakan pada pendengar baru. Masih ada 3 surat lagi, dan kuteruskan membaca berikutnya dengan penuh rasa ingin tahu. 15 Desember 1930, Trinity College, Oxford. Penerusku yang baik dan tidak beruntung. Sejak pejabat sombong itu merampas peta tersebut, keberuntungan meninggalkanku. Waktu kembali ke kamarku, Budapati manajer hotel telah memindahkan barang-barangku ke kamar yang lebih kecil dan agak kotor karena salah satu sudut langit-langit kamarku ambrol. Dalam pemindahan itu, beberapa kertasku hilang, begitu juga sepasang manset emas yang sangat kusayang. Sambil duduk di kamarku yang baru, aku langsung mencoba menyalin kembali catatan-catatanku mengenai sejarah Vlad Dracula dan peta yang kulihat tadi di tempat penyimpanan arsip dari ingatan. Lalu aku buru-buru pergi meninggalkan tempat itu, kembali ke Yunani, di mana aku mencoba melanjutkan penelitianku di Kreta, karena sekarang aku punya waktu lebih dalam jadwalku. Pelayanan ke Pulau Kreta sangat tidak nyaman, laut bergolak dan berombak tinggi, angin panas menggila, mirip angin Mistral yang terkenal buruk di Perancis, bertiup tanpa henti di pulau tersebut. Kamarku yang dulu telah ditempati orang lain dan aku hanya bisa memperoleh kamar yang menyedihkan, gelap, dan apak. Teman-temanku, para orang Amerika, sudah pergi.
Direktur museum yang baik padaku jatuh sakit dan tak seorang pun kelihatannya ingat bahwa dia mengundangku hadir dalam pembukaan kuburan kuno. Aku mencoba melanjutkan tulisanku tentang kereta, tapi tidak bisa memperoleh inspirasi apapun dari catatan-catatanku. Rasa gelisahku tidak diperingan tahayul primitif di kalangan penduduk setempat, bahkan mereka yang tinggal di kota. Tahayul yang tidak kuperhatikan pada kunjungan-kunjungan sebelumnya. Walaupun tahayul itu tersebar luas di seluruh Yunani sehingga tidak bisa dipastikan aku pernah menemuinya. Menurut kepercayaan Yunani, seperti juga di banyak tempat lain, asal mula vampir di sana disebut Frikolakas, adalah mayat yang tidak dikebumikan dengan benar, atau lambat membusuk, atau yang tak sengaja dikubur hidup-hidup. Orang-orang tua di Tavernas Kreta tampaknya lebih senang menceritakan padaku 210 kisah vampir mereka, daripada memberitahuku di mana aku bisa mendapatkan kepingan keramik lain yang seperti itu. Atau kapal kuno tenggelam mana yang diselami kakek mereka untuk memperoleh barang-barang tersebut. Suatu malam, aku menerima tawaran seseorang yang belum kukenal untuk membelikanku segelas minuman lokal, yang dinamai aneh tapi nyata, amnesia, lupa ingatan, dan akibatnya aku sakit kepala sehari penuh besoknya. Pokoknya, semua serba kacau. Sampai setelah aku tiba kembali di Inggris, itu pun masih disertai hujan angin yang membuatku mabuk laut terparah yang pernah kurasakan. Kutulis semua ini karena siapa tahu nanti ada pengaruhnya pada aspek-aspek lain. Setidaknya semua itu bisa menjelaskan padamu kondisi kejiwaanku waktu aku sampai di Oxford. Aku lelah, kecewa, takut. Di cermin aku terlihat kurus dan pucat. Setiap kali aku terluka waktu bercukur, yang sering terjadi karena situasi jiwaku yang gelisah, aku meringis, ingat pada luka-luka kecil setengah tersembunyi di leher birokrat Turki itu, dan aku semakin meragukan kewarasanku. Kadang-kadang aku punya perasaan yang menghantuiku sampai hampir membuatku gila, bahwa ada suatu tujuan yang belum terpenuhi, suatu maksud yang bentuknya tidak bisa kugambarkan. Aku kesepian dan penuh perasaan rindu akan sesuatu. Dalam satu kalimat, sarafku dalam keadaan yang belum pernah kualami. Tentu saja, aku berusaha bersikap wajar, tidak pernah bercerita tentang semua ini pada siapapun, dan menyiapkan semester berikutnya dengan rajin seperti biasa. Aku menulis surat pada kedua orang Amerika yang kutemui di Yunani, memberitahuku bahwa aku tertarik bekerja di Amerika, setidaknya untuk suatu periode pendek, kalau mereka bisa mencarikan tempat. Aku hampir menyelesaikan semua persyaratan untuk memperoleh gelarku. Kebutuhan untuk memulai sesuatu yang baru terasa semakin kuat, dan kupikir perubahan suasana akan baik bagiku. Aku juga telah menyelesaikan 2 artikel pendek mengenai titik temu antara arkeologi dan bukti tertulis dalam penelitian tentang produksi tembikar kereta. Dengan susah payah kugunakan disiplin diri yang sudah menjadi sifatku untuk bertahan melewati setiap hari, dan setiap hari yang kulewati membuatku merasa lebih tenang. Sebulan pertama setelah kembali dari perjalanan itu, aku mencoba bukan hanya memadamkan semua kenangan buruk itu, tapi juga mencegah timbulnya lagi keingintahuanku pada buku kecil aneh di koperku itu, atau keinginan melanjutkan penelitian tersebut. Tapi rasa percaya diriku pulih kembali, dan keingintahuanku tumbuh lagi dengan parah dalam diriku. Ku ambil buku itu pada suatu malam bersama catatan-catatanku dari Inggris dan Istanbul. Konsekuensinya, dan mulai saat itu ku anggap itu sebagai konsekuensi, sangat langsung, menakutkan, dan tragis. Aku harus berhenti dulu, pembaca yang berani. Aku tidak sanggup menulis lebih banyak lagi saat ini. Aku mohon kau tidak berhenti membaca ini, tapi melanjutkannya, karena aku pun akan mencoba melanjutkan tulisanku besok. Aku yang sangat berduka, Bartolomeo Rossi.